Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah memantau informasi terkait dengan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023. Dan hari ini kita akan bahas terkait dengan tahapan lanjutan dari pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 yang teman-teman laksanakan dan penutupan sampai dengan 30 April tahun 2023 kemarin. Nah, setelah teman-teman mendaftar melalui laman dikdin.bkn.go.id, kemudian teman-teman menyelesaikan tahapan proses pendaftaran dan sampai tahapan akhir, yakni resume pendaftaran. Nah, apa yang harus kalian lakukan atau langkah apa selanjutnya? Karena di sini ada tulisan verifikasi dan juga ujian. Nah, ini akan kita bahas lengkap, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai tuntas. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti penerimaan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan, kalian bisa mengikuti bimbingan belajar yang aku selenggarakan. Tentunya di sini selain dari pembahasan soal SKDCAT, kemudian ada tryout-nya juga, kemudian ada kelas sharing. Selain dari pembahasan soal, kita akan sharing-sharing terkait dengan persiapan-persiapan lainnya. Dan pastinya ada bahas soal setiap hari yang bisa kalian lakukan sebagai persiapan penerimaan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan yang ingin kalian ikuti. Jika berminat, kalian bisa DM ke Instagram aku Min Umri atau bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Pastinya aku tunggu, jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktu kalian agar persiapan tes CPNS ataupun sekolah kedinasan yang ingin kalian lamar itu bisa maksimal. Nah, untuk teman-teman yang sampai tahapan resume pendaftaran atau status pendaftarannya ini masih pada area biru pendaftaran, itu kalian artinya telah selesai mendaftar di laman dikdin.bkn.go.id. Tetapi sekali lagi ada beberapa instansi yang meminta kalian untuk mendaftar ulang atau melanjutkan pendaftaran ulang di portal website instansi masing-masing. Nah, jadi kalian pastikan cek kembali persyaratan dari instansi yang kalian lamar. Tetapi untuk Kemenkumham itu walaupun ada tulisan catar kemenkumham.go.id, tetapi untuk proses pendaftarannya itu hanya sampai pada tahapan website dikdin.bkn.go.id. Jadi tidak melanjutkan ke laman catar kemenkumham.go.id. Nah, teman-teman dapat melihat pada status pendaftaran di menu resume pendaftaran Dikdin ini ada 3 menu yang ditampilkan, yakni pendaftaran, verifikasi, dan juga ujian. Nah, sampai saat ini kalian masih dalam proses pendaftaran atau pada menu pendaftaran. Kemudian untuk verifikasi ini dilakukan oleh tim verifikator atau panitia seleksi dari instansi masing-masing. Jadi bukan verifikasi ini dilakukan oleh peserta. Jadi peserta sampai tahap ini hanya cukup menunggu info kelulusan saja. Jadi tidak melakukan verifikasi. Jadi verifikasi ini dilakukan oleh tim verifikator atau oleh panitia seleksi. Nah, di sini kalian dapat melihat ada pengumuman terkait dengan status pendaftaran ini. Proses verifikasi berkas sedang berlangsung. Artinya berkas kalian itu sedang dicek. Silakan login kembali ketika instansi dan sekolah sudah melakukan pengumuman hasil verifikasi. Data terkait pendaftaran sudah tidak dapat bisa diubah kembali pada tahapan ini. Artinya semua data yang kalian isi itu tidak bisa dirubah kembali atau diperbaiki. Jadi kalian hanya tinggal menunggu info kelulusan. Info kelulusan ini sesuai dengan sekolah kedinasan atau instansi kalian masing-masing. Jadi nanti akan diumumkan. Nah, bagaimana cara mengecek info kelulusan atau verifikasi kalian ini berhasil atau tidaknya? Setidaknya ada 2 cara untuk melihat info kelulusan ini. Yang pertama, kalian bisa login kembali ke dikdin.bkn.go.id. Kemudian pada tahapan akhir atau tahapan resume nanti akan muncul pengumuman apakah kalian berhasil atau lolos ke tahapan selanjutnya atau tahapan SKDCAT untuk nanti mengikuti ujian SKDCAT atau tidaknya. Jadi untuk status verifikasi ini nanti akan berwarna biru jika sudah dilaksanakan atau diumumkan pengumuman kelulusan dari instansi masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa melihat di website instansi masing-masing. Jadi tentu setiap sekolah kedinasan itu memiliki website masing-masing. Nah, kalian bisa screenshot, kemudian kalian di sini nanti login atau kalian buka websitenya dan lihat info pengumumannya. Setiap sekolah kedinasan memiliki waktu ataupun tanggal pengumuman masing-masing, tergantung dari tim verifikator atau sebanyak jumlah peserta yang mendaftar. Semakin banyak maka semakin membutuhkan waktu untuk pengumuman dari kelulusan sekolah kedinasan ini. Jadi untuk kelulusan sekolah kedinasan ini, untuk
kelulusan pendaftaran online ini tidak dilaksanakan serentak ya. Jadi tergantung dari kebijakan instansi masing-masing. Pastinya kalian tetap pantau informasi secara berkala baik di laman Dikdin kalian atau bisa di laman website instansi masing-masing. Nah, berikut merupakan status pendaftaran yang sudah terverifikasi. Jika sudah terverifikasi dan kalian tidak lolos, maka kalian tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dan ini adalah gambar dari sekolah kedinasan atau bagi kalian yang lolos tahapan administrasi online ini atau pendaftaran online ini. Dan nanti kalian diminta untuk melakukan pembayaran. Jadi sekali lagi untuk proses pembayaran ini tidak semua sekolah kedinasan itu membayar ya. Contohnya untuk sekolah kedinasan Kemenkumham itu tidak ada untuk proses pembayarannya tidak ada atau gratis. Dan juga untuk pembayaran ini masing-masing sekolah kedinasan memiliki biaya yang tertentu atau berbeda-beda. Jadi tergantung sekolah kedinasan yang kalian ikuti. Nah, cara pendaftaran ini sudah aku buatkan video. Jadi silakan kalian tonton di sana lengkap dan tentunya untuk pembayaran ini bisa tampil apabila sudah dinyatakan lolos. Jadi kalian lolos dulu baru nanti akan tampil proses pembayaran ini. Di sana ada kode, nanti kalian bisa untuk mentransfernya atau kode billingnya. Jadi silakan kalian simak video yang sudah aku buatkan. Nanti kalian langsung bisa klik di link deskripsi atau yang ada di komentar yang aku sematkan di video ini. Selanjutnya jika teman-teman sudah bayar, nanti di bawahnya itu akan muncul menu untuk mencetak kartu peserta ujian. Jadi teman-teman akan melanjutkan ke tahapan berikutnya yakni tahapan tes SKD CAT. Nah, di sana kalian diminta untuk mencetak kartu peserta ujian. Pada kartu peserta ujian ini di sana sudah lengkap nanti instansi kalian, sekolah kedinasan, lokasi ujian kalian, kemudian tanggal berapa dan sesi berapa di sana lengkap. Jadi kalian tinggal mengecek secara berkala pengumuman dari instansi masing-masing. Nah, jadi itu ya untuk tata cara kalian melihat info kelulusan dari sekolah kedinasan ataupun untuk teman-teman yang kebingungan apabila telah selesai melakukan proses pendaftaran. Oke, jika teman-teman membutuhkan terkait dengan bimbingan belajar untuk persiapan menghadapi SKD CAT sekolah kedinasan atau CPNS nantinya, kalian bisa mengikuti bimbel yang aku selenggarakan. Tentu masih dibuka dan pastinya kuota terbatas. Jadi untuk proses pendaftaran, silakan kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke IG aku Milik Umbri. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini dan semoga informasi bermanfaat. Sekali lagi bantu subscribe dan kalian aku doakan semoga lolos untuk sekolah kedinasan atau CPNS nantinya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.